Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masih bersama saya Afriko Zuhri, pemirsa Anda kembali menyaksikan program acara Berendong. Kali ini kita masih membahas tema yang sama, waspada kampanye negatif di media sosial. Nah, kalau kita bicara terkait waspada kampanye negatif nih, sebetulnya kalau untuk pelanggaran-pelanggaran di media sosial ini, pelanggaran seperti apa nih? Mungkin Bang Sony. Kalau pelanggaran di media sosial itu yang pertama bisa terkena dengan undang-undang pemilu itu kan. Ya, yang kedua juga undang-undang ITE. Itu sebetulnya dua itu kalau di ranah di media sosial itu kan. Ya kalau undang-undang pemilu itu ya ketika pemilu, ketika proses tahapan berjalan itu kan. Kalau di luar itu undang-undang ITE berarti bisa dimasukkan. Nah, kalau hari ini kan banyak jelang pemilu ini orang berebut itu karena ini belum masuk tahapan itu kan. Jadi banyak orang yang black campaign segala macam, itu yang akunnya yang nggak jelas ini kan, buzzer kemana-mana itu kan. Posting lagi ini itu segala macam kan. Di Bengkulu ini saya lihat juga udah mulai berjalan itu yang para kandidat ini kan, para calon-calon DPR ini kan udah mulai ada yang ini, ada yang kita nggak tahu dia tim dari mana itu kan posting ini. Nah, kalau kita lihat beberapa kayak permasalahan, mungkin beberapa contoh yang sebelum-sebelumnya kayak di pemilihan juga, di pemilu juga ada beberapa mungkin kayak ASN gitu yang mereka memposting sesuatu ini berkaitan dengan pemilu dan lain sebagainya. Apa itu termasuk pelanggaran gitu? Kalau ASN dia tentu nggak boleh. ASN, TNI, Polri juga nggak boleh. Yang memposting apalagi menyatakan dukungan kepada salah satu calon itu pelanggaran betul itu. Benar, apalagi kan kalau kita melihat mungkin dari lingkungan kita, entah itu keluarga, entah itu kerabat, terkadang yang mereka tidak tahu gitu ya, yang tadi ASN mungkin Polri dan lain sebagainya yang membuat postingan seperti itu, memberikan dukungan dan lain sebagainya. Karena ada beberapa contoh kayak kemarin dari Bawaslu, kayak ada beberapa temuan juga gitu ya, terkait dengan kasus-kasus seperti itu. Nah, kalau dari Bang Sony sendiri, tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Dika gitu ya, banyak anak muda yang sekarang sudah mulai terjun juga di dunia politik, ini seperti apa nih Bang Sony? Saya sebetulnya salut juga dengan anak muda yang terjun ke politik ya. Dalam artian baru umur 20-an lah, 20 sampai 25 lah. Ada yang calon seumuran itu kan. Saya salut sebetulnya, salut dalam artian begini. Mereka sudah berani untuk melangkah seperti itu kan, berani menentukan pilihan, karena banyak orang itu tidak mau dan masih ragu menentukan pilihan, karena ini kan ranahnya politik, ini politik praktis itu kan. Jadi ranahnya fair sekali, jelas sekali, dalam artian Anda di pihak mana, A atau B atau C seperti itu kan. Bendera Anda merah, kuning, hijau seperti itu kan. Jadi ini sangat jelas sekali, dalam artian makanya saya bilang salut tadi kan. Dia sudah berani mengambil langkah, menentukan pilihan, dia sudah berani dia kan mengambil langkah ke situ. Nah, tinggal lagi memang yang perlu kita siapkan juga bahwa memang butuh bekal juga melangkah ini kan. Jangan sampai nanti ketika melangkah nggak tahu mau ngapain di situ kan. Benar. Terkadang karena mungkin dari usia masih muda gitu, informasi belum banyak gitu ya. Karena ini Bang Riko, jadi di DPR provinsi dan juga di kabupaten kota kita banyak menemukan memang backgroundnya dia orang yang berduit misalnya kan, karena hari ini kan butuh duit untuk calon seperti segala macam. Tapi ketika proses perjalanan waktu di DPR itu, di legislatif itu di kabupaten atau kota atau di provinsi, di situ kelihatan bagaimana dia aktif di situ. Setelah ia duduk kinerjanya seperti apa? Ada yang banyak orang mengeluh itu kan, kok cuma diam aja, ngomong aja nggak pernah, turun aja nggak pernah, datang rapat nggak pernah seperti itu kan. Ngomong belum pernah ya. Itu tadi ikut-ikutan apalagi dengan usia yang masih muda, informasi yang diterima juga belum banyak. Akhirnya coba-coba untuk terjun ke sana gitu. Kalau dari Bang Dika gimana nih yang coba-coba nih ya Bang? Kalau yang tadi mungkin dari rekan, mungkin ada sahabat juga, mungkin karena udah tahu tujuannya mau apa nih. Kalau mau ikut-ikutan doang nih, coba-coba cuman karena modal duit banyak gitu ya. Kalau menurut saya sih jangan dicoba sih, karena konteksnya gini,
ketika kita terjun ke dunia politik, seharusnya tuh kita sudah paham konteks ya, bahwa kita itu mewakili, entah itu sekupnya kota, provinsi gitu ya kan. Kita mewakili rakyat yang ada di situ. Nah, ketika mencoba gitu, ya otomatis kasihan rakyatnya sih. Maksudnya dia punya pemimpin yang iseng-iseng lah gitu. Tiba-tiba duduk, habis itu bingung nih, ini orang mau ngapain gitu. Ya benar, mungkin banyak ya, mungkin tidak ada beberapa lah gitu ya. Kalau kita lihat mungkin contoh-contoh yang memang seperti itu, seperti sampai Bang Sony tadi, ketika sudah duduk dia nggak tahu mau ngapain gitu, kinerjanya juga nggak jelas gitu ya. Nah kalau kita bicara juga terkait dengan media sosial, ini kan informasi yang diberikan banyak, nah pasti juga ada pendidikan politik. Nah karena memang beda cara menyampaikan pendidikan politik dengan usia katakanlah yang tadi sudah lebih dewasa, mungkin katakanlah untuk usia 40 sampai 50 tahun, dengan kita bicara dengan anak-anak muda. Anak-anak muda kan cenderung ke media sosial gitu untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu dan juga politik. Nah, terkait dengan pendidikan politik di media sosial ini seperti apa nih Bang Sony? Ya, kalau bicara konteks secara keseluruhan negara Indonesia, saya pikir semua warga negara Indonesia itu punya kepentingan, punya peran bagaimana memberikan pendidikan politik kepada orang banyak. Tapi kalau bicara undang-undang, maka partai politik lah yang menjadi peran penting, menjadi pencerdas masyarakat. Tapi hari ini kita lihat bagaimana, nggak berjalan itu kan? Belum ada peran itu. Belum berjalan peran itu. Nah ini jadi PR bersama juga bahwa memang hari ini partai politik belum memaksimalkan peran di situ. Sebetulnya tugas mereka itu bukan cuma untuk cari kursi di DPR itu kan, atau cari pemimpin yang mana mau versi mereka itu kan. Tapi bagaimana masyarakat ini disiapkan betul secara mentalitas, jati dirinya, bahwa politik itu nggak cuma sebatas ngirim orang untuk duduk di situ seperti itu kan. Seperti itu kan. Jadi orang itu perlu dipahamkan bahwa politik ini penting, bagian dari negara demokrasi. Bagaimana mencerdaskan orang, pilihan yang baik, dan bagaimana memverifikasi calon-calon yang benar itu kan. Kan dari situ kuncinya. Kalau partainya udah nggak benar ya calonnya pasti ya udah dipastikan nggak benar juga itu kan. Jadi memang pendidikan politik ini memang sangat penting sekali diberikan, karena mungkin masih banyak juga masyarakat kita justru belum paham gitu terkait dengan politik itu sendiri. Dan katakanlah pada saat pesta demokrasi, pada saat hari H pemilihan ya mereka asal milih aja gitu, karena mereka nggak tahu background dan lain sebagainya. Nah kalau dari Bang Dika untuk pendidikan politik melalui media sosial ini seperti apa? Khususnya untuk anak-anak muda nih ya? Khususnya untuk anak-anak muda, kalau ini konteksnya saya disuruh berbicara tentang berkonten dan memberikan edukasi, mungkin kalau ini tonton ada partai politik atau calon legislatif, mungkin memang harus membuat sebuah konten yang punya kedekatan lah sama generasi muda gitu. Karena saya perhatiin beberapa kali juga mungkin KPU yang membuat sosialisasi dan sebagainya. Ranah sosialisasi atau konsep sosialisasi yang KPU lakukan sendiri gitu untuk mensosialisasikan jangan golput, anak muda jangan golput, itu masih sangat template gitu. Caranya dari 10 tahun yang lalu itu masih sama dengan seperti itu. Nah, anak muda sekarang itu sudah tidak mempan gitu dengan cara seperti itu. Memang ada pendekatannya. Mungkin ini PR nih buat partai politik atau KPU sendiri gitu, penyelenggara pemilu lah yang gimana caranya ketika mereka bikin sebuah acara atau sebuah event untuk menghadirkan narasumber dan mengundang orang biar orang melihat gitu, oh seperti ini tahapan pemilu itu seperti ini. Kemasannya aja sih sebenarnya. Kita berbicara tentang kemasan, karena kemasan untuk anak muda sekarang itu sudah sangat dinamis gitu. Mereka lebih suka dilibatkan ketimbang mereka harus menonton gitu. Nah gitu. Jadi memang ada kebahasan dan juga cara pendekatan ini pasti berbeda gitu. Pendekatan tadi dengan usia yang lebih dewasa, dengan usia yang katakanlah masih muda-muda ini pasti berbeda. Nah kalau kita melihat juga khususnya untuk yang pemilih pemula yang katakanlah baru mendapatkan KTP nih 17 tahun gitu ya, dan baru benar-benar ingin memilih, ini kan pasti banyak informasi yang perlu mereka pahami dan lain sebagainya. Kalau dari Bang Sony sendiri melihat pemilih pemula nih untuk 17 tahun yang baru dapat KTP, karena ini pasti betul ya memang benar-benar butuh arah gitu ya, memang kita harus waspadai gitu ya. Ya, untuk pemilih pemula ini ya penting betul betul bahwa memang diarahkan bahwa jangan sampai mereka ini tersesat di jalan yang nggak benar. Apalagi kan anak muda sekarang ini trennya itu kan lebih banyak ke media sosial, mereka lebih banyak berdiam di media sosial atau bikin konten segala macam itu kan. Jadi penting sekali untuk misalnya orang tua, kakak, adik atau keluarga itu kan untuk memberikan pencerahan dalam lingkup keluarga itu ya. Kalau lingkup di sekolah mungkin ada di pihak sekolah misalnya, atau kalau penyelenggara mungkin konteksnya lebih luas itu kan.
Kalau partai politik mungkin lebih jauh lagi kan. Nah, jadi keluarga ini penting juga untuk memberikan peranan pencerahan kepada anak-anak muda yang baru bukan hanya punya KTP. Tadi bukan hanya dari partai politik, tapi juga ada peran orang terdekat gitu, tadi keluarga dan kerabat dan lain sebagainya. Nah mungkin bisa disampaikan sedikit, mungkin singkat saja untuk Bang Dika, harapannya nih seperti apa untuk pemilu kita, dan mungkin ada pesan juga nih untuk kita bisa waspada nih terkait dengan informasi-informasi kampanye tadi yang tidak benar. Iya, saya harap sih buat anak-anak muda, apalagi yang pemilih pemula, nanti sumbangan suaranya gitu. Saya yakin dan percaya anak-anak muda yang di tahun ini punya KTP akan menjadi pemilih pertama bersemangat karena mereka bisa bikin konten biasanya. Konten coblos, saya mencoblos dengan tinta. Saya yakin akan jadi banyak sekali yang bikin konten seperti itu. Ya, itu sebenarnya satu efek. Artinya mereka akan antusias gitu. Walaupun tujuannya demi konten, demi konten, tapi mereka setidaknya mungkin akan menyalurkan berpartisipasi. Karena penting mereka berpartisipasi dan supaya mereka terhindar dan mungkin adik-adik bisa terhindar dari konten hoax, ya sekali lagi kalau nonton atau lihat konten apapun jangan percaya, validasi dulu dengan compare dulu lah sama informasi lain supaya bisa tidak termakan hoax gitu. Iya benar. Oke, mungkin ke Bang Sodi juga nih, gimana nih Bang harapannya untuk pemilu kita di 2024 dan juga bagaimana sih kita bisa mewaspadai tentunya dengan informasi-informasi yang tadi tidak benar, ada black campaign dan negatif campaign sebagainya. Iya, kalau bicara pemilu ya, ini mau tidak mau mesti kita lewati. Jadi pemilu ini, ya saya berharap tidak golput masyarakat ini kan. Tentukan pilihan, tentukan dari yang paling kita kenal dan yang paling menurut kita paling mumpuni secara kapasitas untuk duduk di sana. Dan juga ketika hari ini bermedia sosial harus diverifikasi betul. Jangan sampai kita menelan satu versi saja. Jadi perlu banyak pembanding, perlu banyak kita verifikasi lagi dengan sumbernya, dengan sumber-sumber yang dengan sumber medianya, sumber yang bicaranya siapa, seperti itu kan. Dan juga hari ini penting juga bahwa media sosial jangan kita lihat ini sebagai hanya sebagai tontonan saja itu kan. Jadi harus kita peran aktif juga bahwa memang betul kata Monika kan, ya hari ini tren seperti itu ya, kalau bisa kita bikin konten juga terkait dengan persoalan ini kan. Jadi jangan cuma berdiam diri saja seperti itu kan. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Sodi, terima kasih banyak Mbak Dika sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Dan tentunya pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema waspada kampanye negatif di media sosial. Dan tentunya kita berharap seperti disampaikan oleh narasumber kita ada 2 orang tadi, memang untuk informasi-informasi yang menyebar di media sosial kita juga harus cerdas gitu ya, cerdas dalam menerima informasi dan juga harus memilah mana informasi yang baik dan juga informasi yang salah. Dan akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.